Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Kali ini saya akan membahas tentang penerimaan CPNS pada tahun 2021 ini. Hal yang ditunggu-tunggu banyak orang, karena banyak sekali bagian dari masyarakat Indonesia yang mendambakan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Saya akan menjelaskan tentang kuota yang tersedia, persyaratan, alur pendaftaran, dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe bagi yang masih berwarna merah, kemudian klik gambar lonceng di sebelahnya agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan bila ada video-video baru yang kami luncurkan tentang strategi mendapatkan pekerjaan terbaik, termasuk info-info tentang pendaftaran CPNS. Saksikan video ini sampai selesai agar tidak ada info yang terlewat. Berdasarkan informasi dari PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Teguh Wijinarko, yang diliput dalam harian Jawa Pos, pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2021 ini. Jumlahnya sekitar 1,3 juta. Proses penetapan formasi akan dilakukan pada bulan Maret 2021, kemudian pendaftaran pada bulan April hingga Mei 2021. Bulan Juni 2021 akan dimulai proses seleksi. Jadi pada bulan Maret 2021 pemerintah akan mengumumkan perincian detail penerimaan ASN ini. Dari lowongan yang tersedia, porsi terbesar adalah untuk 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Formasi itu khusus untuk pemerintah daerah atau Pemda. Selain tenaga P3K guru, kebutuhan jabatan lain di Pemda ditetapkan sekitar 189.000 yang terdiri dari 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan dan 70.000 P3K jabatan fungsional selain guru. Sedangkan untuk pemerintah pusat dibutuhkan 83.000 orang yang dibagi jadi dua, yaitu 50% atau 41.500 orang untuk P3K dan 41.500 orang untuk CPNS dalam berbagai jabatan. Maka total formasi CPNS yang tersedia adalah 160.500 untuk berbagai jabatan, termasuk jabatan-jabatan yang terkait dengan bidang kesehatan. Sedangkan untuk formasi P3K tersedia 1.111.500. Syarat pendaftar sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah untuk pendaftar CPNS usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Sedangkan untuk pendaftar calon P3K usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Tidak sedang berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bila Anda sudah memenuhi syarat-syarat pendaftar, segera persiapkan diri untuk mendaftar. Agar bisa menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mendaftar program seleksi calon aparatur sipil negara ini, Anda harus memahami alurnya dulu. Meskipun baru bulan Maret 2021, pemerintah akan mengumumkan perincian proses seleksi calon ASN 2021 ini, termasuk alur dan formasi posisi yang ditawarkan, kita bisa mempelajari alur sistem seleksi calon ASN berdasarkan seleksi tahun 2019 agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal. Kemungkinan alur seleksi calon ASN 2021 sama atau tidak ada perbedaan yang mendasar. Alur sistem seleksi calon ASN adalah: pertama adalah akses portal sistem seleksi calon ASN di https://sscasn.bkn.go.id. Portal ini sudah ada, tapi sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah bahwa seleksi tahun 2021 resmi dibuka untuk mendaftar. Pendaftaran seleksi ASN 2021 hanya melalui portal ini, tidak bisa diwakilkan atau kolektif. Karena itu, hati-hati bila ada oknum yang menawarkan jasa pendaftaran, apalagi bila memberi jaminan pasti diterima. Sebelum mendaftar, sebaiknya Anda melihat dulu informasi tentang lowongan yang tersedia. Apakah ada yang sesuai dengan pendidikan atau kriteria lainnya. Anda diminta membuat akun SSCN 2021 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Segera hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bila ada masalah dengan NIK Anda. Karena tanpa NIK dan nomor kartu keluarga yang benar, Anda tidak mungkin bisa mendaftar. Pada pembuatan akun ini, Anda diminta memasukkan data diri, termasuk mengunggah pas foto berlatar belakang merah dengan rasio 3:4. Selanjutnya adalah melakukan login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Anda diminta mencetak kartu informasi akun, kemudian melakukan foto selfie dengan memegang KTP dan lembar hasil print kartu informasi akun tersebut. Unggah dan masukkan foto selfie tersebut. File foto dalam format JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB, minimal 100 KB. Anda harus melengkapi data, termasuk memilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan, serta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan. Ukuran file minimal 100 KB. File-file yang harus Anda persiapkan adalah file pas foto berlatar belakang merah dengan ukuran maksimal 200 KB format file JPEG atau JPG. Scan kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan ukuran maksimal 200 KB format file JPEG atau JPG. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 KB format file PDF. Scan ijazah dengan ukuran maksimal 800 KB format file PDF. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 600 KB format file PDF. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 KB format file PDF. Berikutnya adalah cek data resume. Pastikan semua data Anda sudah benar. Baru kemudian tekan tombol akhiri dan proses pendaftaran. Anda sudah bisa mencetak kartu pendaftaran SSCN ini. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Anda akan mendapatkan pemberitahuan apakah lulus syarat administrasi atau tidak. Bila lulus, Anda diminta mencetak kartu ujian. Bila tidak lulus, Anda mendapatkan kesempatan untuk melakukan sanggahan. Masa sanggah 3 hari sejak pengumuman. Anda akan mendapatkan pemberitahuan poin-poin apa saja yang menyebabkan tidak lulus. Kalau Anda sudah mendapatkan kartu ujian, persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi ujian seleksi.
Persiapkan spiritual, mental, dan fisik. Ikuti ujian seleksi dengan semangat, tenang, dan jujur. Bila lulus ujian seleksi, maka Anda akan melalui proses pemberkasan dan penetapan NIP. Pada proses pendaftaran SSC ASN ini, paling tidak Anda diminta mengisi 30 data informasi. Saya sudah membuatkan daftar pertanyaannya yang bisa Anda unduh. Linknya ada di bagian deskripsi. Silakan isi daftar tersebut sebagai langkah persiapan Anda sebelum portal pendaftaran resmi dibuka. Sehingga saat portal resmi dibuka dan sudah tersedia formasi-formasi pekerjaan yang bisa dipilih, Anda sudah siap mengisinya dengan benar. Persiapkan juga sarana prasarananya, yaitu komputer dan jaringan internet yang lancar. Gagal melakukan persiapan adalah sama dengan mempersiapkan kegagalan. Jangan sampai terjadi Anda gagal dalam seleksi administrasi hanya karena kurang persiapan. Mumpung ada waktu, persiapkan semuanya sebaik mungkin. Pantau terus portal pendaftaran dan sosial media BKN agar Anda segera tahu bila pendaftaran dibuka. Di bagian deskripsi saya pasang link sosial media BKN. Persiapkan semuanya dengan semangat, selalu bahagia, menuju sukses.